Halo Fashion People, jumpa lagi sama aku Kintana. Seperti biasa di hari Rabu ini, aku bakal nemenin kamu dengan beragam informasi menarik seputar fashion, tren masa kini, dan juga lifestyle. Nah, di episode kita kali ini, kita bakal ngebahas salah satu item fashion simple dan sederhana. Ya, apalagi kalau bukan topi. Model topi yang sedang tren saat ini yakni salah satunya baseball cap alias top baseball yang selalu ada di dunia fashion. Namun, tahukah kamu, ternyata sejarah di balik topi keren ini berawal pada tahun 1860-an. Lantas, seperti apa sejarah dari topi cap atau topi baseball yang kita kenal saat ini? Langsung aja, ini dia before after selengkapnya. Menurut Wikipedia, pada tahun 1860-an, ada sebuah tim Brooklyn Excelsiors yang memakai leluhur dari topi baseball masa kini. Waktu itu, topi yang dipakai memiliki bagian depan yang lebih panjang dan kancing di atasnya. Di tahun 1900-an, topi gaya Brooklyn tersebut menjadi populer. Singkat cerita, di tahun 1940, bahan latex menjadi material bagian dalam topi yang membuatnya lebih kaku, lalu lahirlah sebuah topi baseball modern. Bagian depannya yang disebut sebagai bill atau brim didesain untuk melindungi mata pemain baseball dari teriknya sinar matahari. Kini umumnya bagian depan topi baseball sudah lebih pendek. Selain itu, juga topi lebih kaku jika dibandingkan dengan topi di era abad 19 atau bahkan di awal abad 20. Topi baseball juga kini menjadi bagian penting dan sebagai tanda pengenal suatu tim. Nah, seringkali logo, maskot, atau bahkan inisial tim juga dibordir pada topi tersebut. Biasanya topi baseball juga berwarna senada dengan warna resmi tim tersebut. Topi ini tentunya juga menjadi bagian fashion item yang sangat populer di industri fashion dan menjadi simbol unisex. Shine bright up all night, whenever slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Kalau kamu lihat orang pakai topi baseball hari ini, mungkin yang kamu pikirin, oh itu cuma aksesoris gaya aja. Tapi sebenarnya topi ini punya cerita panjang dan menarik banget buat disimak. Kita mulai dari tahun 1849. Di masa itu, sebuah tim baseball amatir bernama Brooklyn Excelsiors mulai memakai topi khusus saat bermain. Tujuannya tentu sederhana, buat ngelindungin mata dari sinar matahari. Tapi topinya belum kayak yang sekarang ya, bentuknya masih simple banget. Gak ada logo, gak ada struktur yang kaku. Lebih mirip topi bundar biasa daripada topi baseball modern yang kita kenal. Nah, barulah di tahun 1860-an muncul desain yang mulai mendekati topi baseball masa kini. Bagian depannya kaku, bentuk kepala membulat, dan ada satu elemen khas yakni kancing kecil di atas. Sejak saat itu, topi mulai jadi bagian penting dari seragam baseball. Tahun demi tahun berlalu, tapi titik balik besar justru terjadi di tahun 1954 saat Brand New Era merilis model topi 5950. Ini jadi topi resmi untuk para pemain Major League Baseball atau yang biasa kita sebut dengan MLB. Bentuknya pas, struktur kuat, dan yang paling ikonik, mulai muncul logo tim di bagian depan. Logo ini bukan cuma pajangan, ini jadi simbol, lambang kebanggaan, rasa memiliki terhadap tim, bahkan identitas kota tempat tim itu berasal. Tapi topi baseball nggak cuma berhenti di lapangan olahraga. Tahun 1980-an, dunia hip-hop mulai menjadikannya bagian dari budaya mereka. Para rapper pakai topi ini bukan cuma karena gaya, tapi juga sebagai bentuk ekspresi diri. Logo tim di topi mereka bisa menunjukkan asal mereka, geng mereka, atau bahkan nilai-nilai yang mereka pegang. Waktu terus berjalan di tahun 1990-an dan awal 2000-an. Topi baseball merambah ke berbagai subculture, mulai dari skateboard, anak punk, rockstar, sampai pembisnis muda di Silicon Valley. Dari lapangan baseball ke jalanan kota besar, topi ini berubah fungsi. Dari pelindung jadi pernyataan. Dari atribut olahraga jadi simbol gaya.
Bahkan di dunia fashion high-end, topi baseball mulai masuk. Brand-brand besar seperti Gucci, Balenciaga, Louis Vuitton, hingga mereka bikin versi mereka sendiri. Desainnya bisa klasik, bisa juga eksperimental. Tapi bentuk dasarnya tetap sama, karena memang gak lekang oleh waktu. Ada beberapa jenis topi baseball yang sekarang populer. Salah satunya yakni snapback dengan bagian belakang bisa disesuaikan ukurnya. Fit cap yang ukurannya tetap dan biasanya dipakai atlet. Dead hat dengan bentuk lebih lembut dan santai, cocok buat gaya casual. Kemudian ada trucker hat dengan bagian belakang jaring dan sering banget dipakai buat tampilan outdoor atau retro. Topi-topi ini sekarang gak cuma dibeli karena mereknya aja, tapi karena cocok sama kepribadian, selera, bahkan mood di hari itu. Mau tampil sporty, kamu bisa ambil fit cap. Mau santai dan minimalis, pakai dead hat. Mau stand out, ada snapback dengan desain bold. Dan yang lebih menarik, topi baseball juga sering jadi kanvas kreativitas. Banyak desainer lokal dan independen brand yang mulai mainin desain topi. Mulai dari sulaman tangan, patch unik, sampai quote personal. Topi jadi media untuk bercerita tentang siapa kita, apa yang kita suka, dan bagaimana cara kita mengekspresikan diri. Jadi, dari sebuah permainan sederhana di tahun 1800-an sampai jadi bagian dari gaya hidup modern, topi baseball udah melalui perjalanan yang panjang. Dan hari ini, kita semua jadi bagian dari sejarah itu. Lewat topi yang kita pilih, kita juga ikut menyambung cerita dari lapangan, ke jalanan, hingga dunia mode global. Karena topi ini bukan cuma soal gaya, tapi juga tentang identitas, sejarah, dan ekspresi diri. Topi kecil, cerita besar, dan kamu pakai topi baseballmu dengan gayamu sendiri. Nah, siapa sangka ternyata aksesoris simple ini punya sejarah yang panjang dan menarik di baliknya. Dimulai dari lapangan, saat ini topi cap atau baseball ini sudah menjadi salah satu ikon fashion di dunia. Sesaat lagi Kintana masih akan kembali lagi dengan beragam informasi menarik. So, jangan kemana-mana, tetap di Before After. Topi baseball telah menjadi bagian dari dunia fashion Indonesia bahkan dunia. Dengan berbagai merek yang memproduksinya, topi ini bisa dipadukan dengan berbagai gaya, mulai dari casual hingga streetwear. Meskipun awalnya topi baseball tidak diterima dalam kehidupan sehari-hari dan dianggap hanya untuk pemain, namun kini sudah menjadi bagian dari ikon fashion. Lantas bagaimana item fashion yang satu ini bisa masuk ke fashion Indonesia? Bahkan penggunanya bukan hanya atlet saja, namun juga semua kalangan dan gender. Langsung aja kita simak VT berikut ini. Shine bright up all night, whenever slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Masih dengan topik yang sama, yakni topi baseball. Mungkin yang terlintas pertama kali adalah pemain MLB, rapper Amerika, atau gaya streetwear luar negeri. Tapi jangan salah, topi baseball juga punya tempat istimewa di dunia fashion Indonesia. Awalnya topi ini masuk ke Indonesia bukan lewat dunia olahraga, tapi justru lewat budaya pop, musik, film, dan tren dari luar negeri yang masuk lewat TV, kabel, dan majalah remaja jadi pintu pertamanya. Ingat nggak zaman MTV dulu? Anak-anak muda mulai ngikutin gaya musisi hip-hop, boyband, sampai skateboard Amerika. Dan salah satu ciri khasnya yakni topi baseball. Di awal 2000-an, topi ini mulai jadi bagian dari gaya harian. Dipakai buat nongkrong, jalan ke mall, sampai jadi pelengkap outfit anak sekolah. Bukan sekedar pelindung dari panas, tapi jadi penambah gaya. Nah, masuk ke era 2010-an, saat media sosial dan streetwear lokal mulai naik daun, topi baseball makin punya panggung. Brand-brand lokal kayak Thanks Insomnia, Maternal Disaster, Cross, Monster, sampai Irigo mulai masukin topi ke dalam koleksi mereka. Desainnya beragam, dari yang minimalis sampai yang penuh grafis bold dan statement. Gaya topi baseball di Indonesia pun mulai berkembang. Gak cuma snapback doang, tapi juga dead hat yang lebih chill, trucker hat buat tampilan retro, sampai fit cap buat yang suka look lebih sporty. Uniknya, topi juga jadi cara brand lokal menunjukkan identitas mereka.
Kadang lewat logo, kadang lewat tulisan, kadang lewat ilustrasi khas budaya Indonesia. Misalnya, ada yang pakai aksara Jawa, simbol daerah, bahkan quote-quote lucu berbahasa Indonesia. Gak cuma cowok, topi baseball juga makin populer di kalangan cewek. Dipadukan sama oversize tee, celana kulot, atau dress santai. Topi jadi twist yang bikin look kamu makin keren. Dan sekarang topi baseball udah masuk ke banyak lini fashion di Indonesia. Dari anak sekolah, mahasiswa, kreator konten, sampai selebriti. Mulai dari gaya OOTD harian, sampai jadi properti pemotretan fashion. Bahkan sekarang banyak UMKM dan brand kecil yang bikin topi sendiri. Dengan sentuhan personal dan ciri khas lokal, dari bahan, warna, sampai bordir, semuanya bisa jadi sarana ekspresi diri. Topi baseball di Indonesia udah bukan barang asing lagi, tapi bagian dari budaya gaya generasi muda. Udah kecil yang bisa ngubah look kamu dalam sekejap dan bikin kamu kelihatan lebih percaya diri. So, kalau kamu hari ini pakai topi baseball, kamu bukan cuma ngikutin tren, tapi kamu juga bagian dari cerita panjang gimana sebuah topi dari Amerika bisa punya tempat spesial di hati anak-anak muda Indonesia. Topi baseball bukan cuma gaya, tapi cara kita menyuarakan siapa kita. Nah, sesaat lagi ada inspirasi OOTD buat kamu yang wajib ditiru. So, jangan kemana-mana, tetap di Before After. Hai, balik lagi sama aku Kintana, masih dengan topik yang sama. Topi baseball nggak cuma berfungsi untuk menghalau terik sinar matahari, tetapi juga bagian dari fashion. Nah, bukan before after namanya, kalau nggak kasih rekomendasi OOTD buat fashion people yang ada di rumah. Langsung aja, ini dia, check it out! Inspirasi OOTD yang pertama datang dari artis Korea Selatan, yakni Son Ye Jin. Di akun Instagramnya @yejinhan, ia terlihat memadukan topi baseball dengan jumpsuit berwarna hijau. Simple namun terlihat menarik, bukan? Tak hanya jumpsuit, Son Ye Jin juga memadukan topi baseball dengan one set atasan lengan pendek dan rok midi berwarna hijau toska. Topi baseball juga cocok dikenakan saat kegiatan outdoor seperti Son Ye Jin. Ia terlihat mengenakan topi baseball yang dipadukan dengan overall berwarna biru saat piknik bersama keluarga. Istri dari aktor Yoon Bin ini juga memadukan topi baseball coklat dengan jaket kulit oversize dan celana pendek. Selain Son Ye Rin, Taeyong NCT juga menjadi salah satu idol K-pop yang dikenal fashionable. Memiliki selera fashion tinggi, ia kerap memakai aksesoris kepala seperti topi untuk menyempurnakan penampilannya. Salah satu style yang ia kenakan bersama topi cap, yakni perpaduan antara baseball cap hitam dengan tracksuit biru, bikin gaya casual kamu jadi makin minimalis. Gak cuma itu, pakai baseball cap dengan hoodie dan jogger pant, Taeyong memilih big boot kuning sebagai footwear sehingga looknya terlihat lebih nyentrik. Untuk memberi kesan trendy, kenakan baseball cap merah bersama kaos putih serta jaket dan celana jeans. Gak usah khawatir, buat kamu yang berhijab, kamu juga bisa mencontek OOTD ala desainer muda Indonesia, yakni Jenna Hara Nasution. Full motif dari atas hingga bawah, kenapa tidak? Jenna Hara terlihat super modis dalam balutan setelan two-piece motif leopard warna hitam putih yang dipadukan bersama pasmina hitam polos dan tenis cap sebagai aksesoris pelengkap. Tampil eye-catching dengan permainan warna, salah satunya bisa dengan trik memadukan warna-warna yang kontras satu sama lain seperti ini. Setelan blus kemeja celana panjang warna camel dipasangkan dengan pasmina hitam polos dan tenis cup hitam. Di sini Jenna Hara terlihat rapi dan praktis dengan memasukkan hijab segitiga warna hitam polosnya yang sudah dililit rapi ke bagian dalam kemeja berkancing warna abu-abu motif kotak-kotak yang ia kenakan. Eits, jangan lupa tenis cup hitam sebagai aksesoris andalan.
Nah, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Tapi jangan lupa fashion people di rumah untuk selalu nonton Before After setiap hari Rabu pukul 17.30 hanya di Batik TV. Saya Kintana, see you tomorrow and bye-bye.